saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya, enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah, yang pusing menteri-menteri. Ada kabar baik buat para hakim-hakim di seluruh Indonesia. Kemarin Presiden Prabowo menetapkan kenaikan gaji hakim naik sampai 280%. Gila bener, tinggi banget itu. Tapi pengumuman tersebut malah bikin Gibran merasa paling tertekan itu. Paling sedih, grantes itu. Lalu kenapa begitu? Ayo, coba ngompores. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Kok gitu? Kok sampai justru yang deg-degan Gibran? Ini menurut analisa Begawan aja, menurut pandangan Begawan aja. Bukan berarti dia iri loh, enggak. Dia pengen juga gaji wakil presiden muda, bukan gitu. Oh, dia sudah kaya raya. Gibran dan keluarganya sudah berjibun uangnya itu. Jadi tidak mempermasalahkan masalah gaji. Tetapi ada apa? Nah, Lawang sebagai orang kedua di negara ini pasti gajinya ya wis gede loh. Dan demi terrealisasinya pendapatan para pengadil bisa berlipat ini gaji hakim ini. Pak Prabowo rela anggaran buat TNI, Polri akan dikurangi. Waduh. Itu misal APBN tidak mencukupi, tapi putusan presiden tadi bikin Gibran tambah sedih lagi tuh. Nah itu karena kasus-kasus korupsi yang belum terbongkar atau yang belum divonis sama pengadilan bakalan terancam divonis berat. Ya maksudnya Pak Prabowo agar hakim dengan gaji yang tinggi mampu memberikan keadilan yang betul. Jadi sesuai apa yang dilakukan pelanggar-pelanggar hukum di Indonesia ini. Tidak ada jual beli kasus, tidak bisa disokok dan sebagainya. Sehingga memunculkan hakim-hakim yang punya kredibilitas. Tidak memikirkan lagi masalah dapur, tetapi lebih fokus pada keadilan yang dia amanahkan pada hakim-hakim ini. Wakil Tuhan loh. Apa kaitannya dengan Gibran? Tentang kenaikan gaji hakim yang sampai 280% ini. Dia merasa tata kelola pemerintahan waktu bapaknya jadi presiden, ya, kian hari kian meloho, terbuka. Dan banyak diketahui rakyat. Pasti dengan banyaknya kasus yang diproses. Yang kebanyakan kementerian-kementerian. Dan itu terjadi pada waktu Jokowi menjabat selama 10 tahun. Banyak kementerian terungkap kasus-kasus korupsi. Dan ini akan berakibat masa depan politiknya yang paling terancam. Berdampak. Lalu nyampe saiki wae lho, coba dicek itu. Sudah berapa kementerian yang lagi berurusan sama para penegak hukum. Makanya Pak Prabowo 3 langkah yang dia lakukan. Hakim dinaikkan gajinya, ditambah hakim baru yang punya kredibilitas dan kemampuan idealisme yang tinggi. Kejaksaan Agung dijaga oleh TNI. Nah iya. Nah sekarang garis siapa yang jadi ujung tombak bongkar? Hah? Nah, ini tinggal Pak Polisi ini. Kalau Pak Polisi ini bisa memperbaiki citranya, mampu berkolaborasi dengan kehakiman dan kejaksaan, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Wow, hebat ini Indonesia. Para koruptor bisa habis dan masyarakat dimakmurkan. Negara jadi maju. Loh, bila di tangan kejaksaan, Begawan optimis, digarap tenanan itu. Hanya nek jalurnya lewat KPA, KPK atau kepolisian, ya banyak yang nggak yakin. Makanya kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus merubah sikap sekarang, harus tegas, tunjukkan kejujuran. Jangan kayak yang kemarin itu, ada seorang penasihat Kapolri berdebat, marah, bilang diam. Ini tidak menunjukkan sebuah
kemampuan seorang aparat kepolisian, apalagi penasihat Kapolri. Ya, tak? Akhirnya banyak nggak yakin penanganan-penanganan yang dilakukan oleh polisi. Ini saya sampaikan bukan untuk menjelekkan, tetapi untuk intervensi. Ya, bukan intervensi, untuk introspeksi bagi lembaga kepolisian ini. Lalu banyak contohnya. Yang diproses dua institusi itu, gak kedengaran kabarnya. KPK dan kepolisian. Nah ini Pak Prabowo akhirnya membuat kebijakan-kebijakan makan bubur dari pinggir. Yang adem-adem dulu dimaem gitu. Supaya nanti tengahnya bisa selesai. Loh, kecuali soal laporan Jokowi ke Polda Metro. Itu genah rampung. Mau bagaimanapun ketidaktenangan atau perasaan resah Gibran itu juga dirasakan sama Pak Jokowi, loh, jangan salah. Lo cek aja perkara-perkara gede di berbagai kementerian. Banyak itu. Itu terjadi saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan kementerian banyak yang tersangkut. Dulu banyak yang terungkap dan sekarang banyak yang terbuka. Dan lagi ditangani. Ada BTS di Kominfo zaman dulu. Terus PDNS juga itu. Lalu bagaimanapun situs judi online. Itu sebuah perkara yang sangat hebat. Merugikan rakyat. Dan membahayakan negara ini. Ketika perkara di kementerian yang sekarang jadi Komdiki ini mencerminkan betapa parahnya tata kelola di kementerian Kominfo ini dulu. Setidaknya pengawasan kepatuhan keuangan kementerian. Di Kementerian Pendidikan misalnya. Saya ini lagi diproses loh. Masih pendalaman untuk ngusut kasus pengadaan laptop. Apa itu namanya itu? Dengan potensi kerugian negara 9,9 triliun. Hurra umum. Dua kementerian. Yang baru permulaan. Itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Ini kasusnya soal pungutan pada tenaga kerja asing. Walah. Ada pula kasus di Dijen Pajak, Dijen Kereta Api, Dijen Anggaran dan seterusnya. Itu belum ditambah. Kasus-kasus di BUMN macam PT Timah, oplosan Pertamax, di Pertamina. Yang terbaru tentang nikel Raja Ampat yang merusak ekosistem di Papua sana. Hanya itu aja emangnya. Loh, di perbankan ya ada. Dan ini berjibun banyak kasus-kasus terupa. Negara ini terancam berat. Dan rakyat sangat dirugikan dengan tingkah pola para pejabat. Ini ada bukti-bukti yang sudah terlihat kasat mata. Banyak kasus-kasus sudah ditangani. Masyarakat menunggu. Meski yang melanggar atau yang mencuri duit itu korporasi. Ada dugaan petinggi-petinggi perbankan dapat keuntungan. Yang di kasus perbankan. Loh yang kayak gini bisa dilihat di kasus Ritek kok. Itu. Di masa mendatang pengungkapan masalah akan terus terjadi. Di sisi lain, makin banyaknya dugaan korupsi, makin nambah pihak-pihak yang terseret. Hal itu berpengaruh pada kekuatan politik. Dan ini tidak bisa diabaikan. Maka Pak Prabowo harus tepat dalam menangani berbagai masalah korupsi supaya tidak menguap. Benar sudah dinaikkan gaji hakim. Nanti kalau hakimnya justru korupsi, ya mati aja. Kalau hakim-hakim itu makin tegas, sedangkan kejaksaan terus tak berhenti ngeburu kasus-kasus di kementerian, kan jadi terbuka semua. Kalau di periode kedua Jokowi, tata kelola berbagai kementerian itu awut-awutan sak geleme dewe. Dan kami menunggu ketegasan juga dari aparat kepolisian. Kalau TNI jelas menjaga kejaksaan agar kuat, agar aman, nyaman, dan kerja dengan baik. Tanpa ada rasa takut sama sekali. Dulu pada pemerintahan pertama, Jokowi bekerja dengan baik. Lah kok di periode berikutnya sini malah ugal-ugalan. Para pendukungnya pasti tidak menganggap ini jadi tanggung jawab Jokowi. Lah kok bisa? Memang bila direfleksi, kita mengingat kembali sepanjang tahun 2019 sampai 2024. Jarang banget loh pemerintah menekankan tentang pemerintahan yang bersih. Padahal sampai 2021, proyek penanganan COVID, duitnya gede banget.
Bila terus diusut, dikembangkan, semua kementerian dikosek sama kejaksaan, citra Jokowi kena dampaknya. Loh, situasi beginian makin bikin gelap masa depan politik Gibran. Nggak bisa dibantah. Ini pendapat Tembengkawan supaya masyarakat paham juga. Mau bagaimanapun masih banyak rakyat yang nggak suka. Sadar sebaiknya apapun presiden, misal membiarkan duit negara itu dikorupsi, ya negara tetap akan bobrok. Kondisi demikian mempersempit ruang politik pada upaya Gibran buat kontestasi di 2029. Biar ini. Entah mau sampai kapan rakyat bisa beneran merasa diperhatikan negara. Situasi serta sulit begini. Ini negara mikirin para pejabatnya. Remuk. Daya beli masyarakat turun tajam. Lah kita tetap berharap semoga hakim-hakim yang mendapatkan tambahan penghasilan, kenaikan gaji sampai 280%, bekerja dengan baik, dengan kejujuran. Ini wakil Tuhan untuk memberi pengadilan pada rakyat dan bangsa Indonesia. Yang Om Bengawan pikirkan itu, nuruti butuh menungso, mau digaji berapapun, gak akan pernah cukup. Masalah korupsi di negara itu bukan karena kecilnya gaji. Orang-orang yang dibayar negara itu baik itu ASN, TNI, Polri, BUMN. Nek korupsi itu pasti gaya hidupnya mesti ugal-ugalan. Yang laki-laki sebagai pejabat misalnya, jujur tapi istrinya poya-poya, ya akhirnya ugal-ugalan, terseret juga. Maka keluarga ini penting. Hakim adalah salah satu harapan masyarakat agar semua terselesaikan. Korupsi sudah ugal-ugalan seperti ini. Lingkungan mesti hidup dengan berlebihan. Itu bagi para pejabat akan merusak. Berdampak pada tata kelola yang dia urusi nanti di setiap institusi. Rakyat sendiri sering lebih memperhatikan atau mendukung orang-orang kaya ya, daripada orang-orang yang patuh aturan atau hidup sederhana. Zaman Pak Artijo masih sugeng, masih hidup, jarang tuh yang mengidolakan. Dia jarang dibahas, dikupas, diminta bicara agar kita semua tergerak. Dia orang jujur, orang sederhana, orang yang sering tersinggung di berbagai media, kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar, selebgram sing duwite ra umum, ulah bendino diomongke. Banyak yang dukung. Akibatnya standar hidup kita mengacunya pada materi, bukan pada perilaku, bukan pada kejujuran. Termasuk di kalangan ASN yang hidupnya makin berkelimang. Kebenaran sering jadi contoh. Meski dalam perspektif Om Bengawan, kebijakan menaikkan gaji hakim itu bukan solusi yang utama, tetap akan berpengaruh dalam memberi vonis para koruptor. Kita tentu menyambut baik upaya penegakan hukum. Soalnya selama ini hukum itu kayak mainan saja, diombang-ambingkan ke sana kemari. Dan lagi-lagi putusan menaikkan gaji hakim minimal mencerminkan presiden lebih suka ngasih fasilitas duluan daripada menertibkan. Ya semoga saja dengan kebijakan baru ini tak ada lagi hakim main-main. Tidak ada lagi Markus bergentayangan. Orang macam Zahrab Rikat itu kayak amuba, itu bisa membelah diri. Menurutku Mahkamah Agung mesti memperketat pengawasan secara internal. Malulah kalau masih diketemukan hakim-hakim yang main perkara, entah secara hukumannya ringan atau membebaskan terdakwa. Itu mencerminkan hukum kita masih bisa dibeli. Dan percuma hakim dinaikkan gajinya sampai 280%. Loh kayak kasusnya Ronald Tanur itu. Kan hakimnya tidak kena konsekuensi. Negara ini butuh aparat-aparat penegak hukum yang bersih. Kita butuh tokoh-tokoh hakim sekuat almarhum Artijo Al-Qotsar. Beliau dulu tak mau main-main dengan hukum. Intinya nek koruptor melakukan kasasi, andai hakimnya itu Pak Artijo, hukumannya malah ditambah. Makanya banyak terdakwa itu tidak mau kasasi. Sebab perkaranya pasti diurus sama beliau. Dan vonisnya malah ditambah. Rakyat Indonesia merindukan kehadiran sosok seperti Pak Artijo. Agar hakim-hakim juga mencontoh. Masyarakat menunggu kehadiran para aparat penegak hukum
untuk membangun negara ini. Korupsi sudah ugal-ugalan nih. Harapan pada Pak Prabowo dari rakyat kecil ini, Pak. Salam ngompol, salam begawan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, dadah.